Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Agnes dalam pelajaran BK. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bu Agnes akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Kondisi pembelajaran sekarang yang kalian sedang alami, yaitu kalian menerima pembelajaran menggunakan media handphone atau HP, atau ada juga yang menggunakan laptop. Nah, dengan alat-alat ini kalian menerima pembelajaran dari sekolah setiap harinya. Apa yang kalian alami saat ini dinamakan pembelajaran jarak jauh. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Yaitu merupakan proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang tidak berkumpul atau bersama di suatu tempat. Seperti yang kalian alami saat ini, kalian menerima pembelajaran dari rumah masing-masing. Kalian tidak ke sekolah untuk dapat menerima pembelajarannya, tetapi kalian di rumah sudah bisa mendapatkan pembelajaran dari guru setiap harinya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran yang diberikan tetapi kalian tidak datang ke sekolah, tidak berkumpul di sekolah seperti biasanya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat kelebihannya. Yang pertama, dengan pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan di mana saja. Kalian menerima pembelajaran setiap harinya, itu tempatnya bisa di mana-mana. Contohnya, ada yang menerima pembelajaran atau melakukan pembelajaran setiap harinya di kamar. Di kamarnya ada ruang belajar. Atau ada yang di ruang tamu untuk mendapatkan tempat yang luas. Atau ada juga mungkin yang di teras rumah karena untuk mendapatkan angin segar. Misalnya, kalian bisa melakukan atau menerima pembelajaran dari mana saja, suatu tempat yang membuat kalian nyaman dan fokus untuk menerima pembelajaran. Ya, jadi bisa dilakukan di mana saja. Kemudian, pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan bersamaan. Misalnya, Bu Agnes biasanya mengajar dari kelas A, selesai ke kelas A, ke kelas B. Tetapi sekarang Bu Agnes bisa melakukannya bersama-sama dengan anak kelas A dan kelas B. Digabung jadi satu bersama-sama. Itu ya. Oke, kemudian kelebihan yang lain adalah karena kalian di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak ke sekolah, tidak berkumpul dengan teman-teman, itu kalian dapat terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona. Karena kita tahu saat ini virus coronanya masih ada di mana-mana. Sehingga dengan kalian di rumah saja, kalian bisa terhindar dari virus COVID-19 atau virus corona. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari pembelajaran jarak jauh. Di dalam pembelajaran jarak jauh juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Jadi orang tua kalian itu dapat mengeluarkan biaya yang semakin tinggi karena untuk fasilitas atau menyediakan media atau alat pembelajaran untuk kalian. Contohnya bisa handphone, bisa atau HP, bisa laptop. Nah, mungkin yang belum punya kemudian
membeli, mengadakan, atau yang sudah punya tetapi kurang baik, kemudian diperbaiki. Dan juga biaya untuk kuota internet, tentu saja, karena untuk bisa mendapatkan pembelajaran, video pembelajaran ataupun tugas-tugas dari guru, perlu untuk menyambungkan ke internet, maka membutuhkan biaya yang semakin tinggi. Kekurangan selanjutnya adalah kedekatan dengan teman dan guru berkurang. Ya, karena kita saat ini jarang atau bahkan tidak pernah bertemunya hanya secara virtual, hanya melalui Zoom, dan itu waktunya juga sedikit, tidak banyak, sehingga yang seharusnya kalau sekolah seperti biasa bisa bermain dengan teman, duduk sebangku dengan teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, mungkin ketika istirahat ngobrol dengan Bapak Ibu guru, dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilakukan, sehingga kedekatannya berkurang. Kemudian yang selanjutnya, kontrol kurang terkendali. Nah, ketika yang biasanya ketika sekolah itu anak-anak ada tugas, dikontrol oleh guru, diperhatikan, kalau kerjanya lambat diingatkan, seperti itu, tetapi karena di rumah, guru jadi susah untuk mengontrolnya. Yang mengontrol kalian orang tua, sedangkan orang tua juga kadang sibuk. Kemudian, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di tengah, yang berkedap-kedip di tengah. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, dia sedang bermain game di dalam gadgetnya. Ini juga suatu kelemahan atau kekurangan ketika anak-anak tidak fokus yang seharusnya belajar, tetapi gadgetnya malah dipakai untuk bermain game. Ketika hal ini terus-menerus terjadi, apa yang terjadi? Tentu saja anak-anak menjadi tidak fokus belajarnya. Pembelajaran menjadi tidak berhasil. Yang seharusnya menyimak video pembelajaran dengan baik, tetapi karena tidak fokus, selalu tergoda untuk bermain gadgetnya, maka pembelajaran menjadi tidak berhasil. Kemudian tugas menjadi tertunda yang harusnya segera dikerjakan, tetapi karena tergoda bermain game, maka tugasnya menjadi tertunda. Nah, itu tadi ketika anak-anak tidak fokus belajar. Apa yang terjadi ketika anak-anak fokus belajarnya? Tentu saja pembelajaran akan berhasil. Ketika menyimak video pembelajaran dengan baik, fokus, kemudian konsentrasi, maka kalian akan paham, kalian akan mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di dalam video pembelajaran. Maka ketika mengerjakan tugas pun, tugasnya pasti akan dikerjakan dan hasilnya akan baik. Dan hasil akhirnya adalah anak-anak bisa sukses melewati pembelajaran di kelas 2. Ya, apapun, entah itu pembelajaran jarak jauh ataupun nanti ketika sudah masuk misalnya, anak-anak pasti akan menjadi anak yang sukses dalam pembelajaran ketika fokus belajar. Nah, Bu Agnes punya tips untuk anak-anak agar berhasil dalam pembelajaran jarak jauh. Tipsnya yaitu yang pertama, ketika akan memulai pembelajaran jarak jauh, pastikan dulu bahwa baterai gadget dalam kondisi penuh. Entah itu HP, entah itu laptop, dicek. Ya. Ketika penuh, maka anak-anak juga tidak akan terganggu, tidak akan terkendala
dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, sinyal stabil. Ketika sinyalnya stabil, anak-anak bisa mengikuti dari pagi sampai selesai. Dari mulai Zoom, kemudian masuk PPK, kemudian pembelajaran sesuai jadwal itu dapat dilalui dengan baik. Tugas-tugas pun dapat dikerjakan kemudian dikirim tepat waktu. Lalu menyiapkan buku dan alat tulis di sekitar kalian. Disiapkan. Jadi sebelum memulai pembelajaran jarak jauh, kalian harus lihat dulu jadwal pelajaran. Jadi hari itu jadwalnya apa? Disiapkan buku-bukunya di sekitar kalian. Sehingga ketika masuk ke dalam pembelajaran untuk setiap mapelnya, anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian, menyimak dengan tertib video-video pembelajaran yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Disimak dengan baik, dipahami, dilihat dengan baik. Ketika ada video, kemudian anak-anak mendengarkannya sambil melakukan aktivitas lain, misalnya sambil bercanda dengan adiknya, sambil bermain benda-benda yang ada di sekitarnya, atau sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan belajar, maka video pembelajaran yang kalian lihat pun akan sia-sia. Kalian tidak akan paham apa yang dijelaskan oleh guru, Bapak Ibu guru di dalam video pembelajaran tersebut. Maka ketika ada video pembelajaran, disimak dengan baik, dengan tertib. Lalu tugas dikerjakan sesuai instruksi. Jadi setiap tugas pasti di sana akan ada perintahnya. Apa yang harus dilakukan, tugas dikumpulkan kapan, nah itu harus diperhatikan oleh anak-anak. Karena tidak selalu sama setiap gurunya. Jadi betul-betul diperhatikan. Sehingga anak-anak ketika mengirimkan tugas itu bisa tepat waktu. Lalu, bertanya kepada guru jika belum jelas. Ini sangat penting. Ya, untuk mendengarkan saja video pembelajaran yang hanya beberapa menit, itu tidak semua anak bisa paham. Atau tidak semua yang dikatakan gurunya, dijelaskan gurunya, bisa paham. Hanya dalam waktu beberapa menit. Jika memang belum paham, belum jelas, silakan bertanya. Pasti akan dijawab oleh Bapak Ibu guru. Sehingga ketika anak-anak belum jelas, kemudian bertanya, dijelaskan, dan paham, maka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada tugas dapat dikerjakan dengan baik, itu pasti. Ya, jadi jika belum jelas, silakan untuk bertanya. Nah, itu tadi adalah tips keberhasilan dalam PJJ yang harus anak-anak lakukan, sehingga anak-anak bisa berhasil dalam PJJ ini. Nah, demikian yang bisa Bu Agnes sampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa menyimaknya dengan baik, bisa memahaminya dan melaksanakan dengan baik sehingga kalian bisa berhasil melewati PJJ. Oke anak-anak, demikian yang bisa Bu Agnes jelaskan. Terima kasih dan selamat pagi.